Semangat pagi dan selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Zoom Meeting MBA, pembahasan Injil Lukas yang akan dipandu oleh penginjil Abraham Tonapa. Saat ini, sebelum kita akan memulai pembahasan, kepada penginjil Abraham dipersilakan untuk membuka dalam doa. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, saat ini kami akan kembali memulai pembahasan kitab di dalam rangkaian pembacaan setiap hari 3 pasal di dalam program MBA. Kami mohon biarlah melalui pertemuan malam ini kami semakin diperkaya, kami semakin dibuat kagum oleh keindahan firman Tuhan, dan kami semakin ditolong untuk mencintai Tuhan dan juga mencintai firman Tuhan. Sehingga kami mau menerapkannya di dalam kehidupan kami, dan meskipun kami sadar itu bukan hal yang mudah, tapi kecintaan terhadap Tuhan dan firman Tuhan itu membuat kami rindu untuk menerapkan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, pakai hambamu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, dan berkati jaringan internet yang kami gunakan, sehingga bisa menunjang di dalam kami menikmati keindahan dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam. Kalau nanti suara saya kurang jelas atau mungkin putus-putus, tolong dikabari atau mungkin tulis di kolom chat supaya nanti mungkin kalau ada hal yang harus saya sesuaikan, nanti saya bisa cepat adaptasi ya. Eh, Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan eh, share screen untuk eh, materi saya pada malam hari ini. Oke, sebentar ya. Ya, teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan membahas tentang pengantar Injil Lukas. Eh, ya, teman-teman sekalian, bicara tentang Injil Lukas, maka kita nanti akan melihat bahwa eh, Allah itu ternyata adalah Allah bagi semua kalangan, dan Allah juga mampu memakai berbagai kalangan, semua kalangan. Nah, untuk teman-teman sekalian ketahui, atau mungkin juga kalau masih ada yang ingat, karena kita sebenarnya di tahun lalu sudah sempat bahas juga tentang Injil Lukas ya, bahwa ada yang tahu penulis Injil Lukas ini siapa? Dari namanya jelas ya, Injil Lukas ya, yang Lukas yang menulis ada Lukas. Nah, tapi Iya, ada yang tahu siapakah Lukas ini? seorang dokter ya, Pak. Ini pemungut Iya, cukai, betul. Pak. Oh, bukan. Bukan, kalau pemungut cukai itu Matius. Ya, Matius dulu pemungut cukai. Kalau Lukas ini dia seorang tenaga Tabib. medis atau tabib. Ya, betul, tabib. Betul, Pak. Ya. Nah, jadi artinya kalau di Injil Matius Allah memakai seorang mantan pemungut cukai, pemungut pajak untuk jadi penulis kitab suci. Kemudian Markus adalah seorang yang ibaratnya sebenarnya dia tanda kutip orang yang beberapa kali terlihat sering mundur dari sebuah peristiwa penting. Ketika Yesus ditangkap, dia kabur sampai telanjang. Kemudian ketika Markus ini mau pelayanan bersama Paulus dan Barnabas, tiba-tiba dia pergi, meninggalkan teman pelayanan. Tapi Tuhan tetap pakai orang-orang seperti ini. Nah, Lukas juga demikian. Latar belakangnya ada seorang tabib dan Tuhan pakai juga ternyata. Nah, untuk kita bisa memastikan bahwa yang menulis Injil Lukas adalah Lukas, itu beberapa petunjuknya kita lihat di sini. Di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dicatat, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur kepadamu, supaya engkau dapat mengetahui
bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ada seorang bernama Theophilus yang menerima Injil ini. Theophilus ini siapa? Kita tidak tahu pasti. Apakah ini nama orang ataukah nama gelar. Tapi kalau ada kata yang mulia, berarti dia dari kalangan terhormat atau bangsawan. Theophilus itu sendiri artinya itu sahabat Allah atau pecinta Allah dari kata Theos dan Filia. Ya. Jadi pecinta Allah atau sahabat Allah. Atau dikasih Allah atau disahabati Allah. Nah, menariknya, di Kisah Rasul 1 ayat 1 dan 2 ditulis, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari dia terangkat dan seterusnya. Nah, jadi penerima kitabnya sama itu Theophilus. Jadi buku pertama adalah Injil Lukas, buku kedua Kisah Rasul. Nah, tapi bayangkan kalau seandainya Injil Lukas ini memang tidak ketahuan siapa penulisnya, nah kita bisa menelusuri jejaknya itu dari kitab Kisah Para Rasul. Jadi, Injil ini adalah seri pertamanya atau volume pertama dari eh, Kisah Para Rasul. Jadi kalau Kisah Para Rasul volume keduanya, buku keduanya. Nah, jadi kalau kita udah tahu siapa penulis kitab Kisah Para Rasul, berarti kita pasti akan dapat jawaban tentang penulis Injil ini. Nah, di dalam Kisah Rasul 16, jadi nanti rekan-rekan di dalam beberapa waktu ke depan kita akan baca Kisah Para Rasul. Nanti di pasal 16 ayat 10 dicatat, kan itu nanti kalau teman-teman baca kitab Kisah Para Rasul, itu perjalanan tentang bagaimana umat Allah nanti bisa di gereja, kemudian nanti ada penyebaran Injil kemana-mana. Nah, di Kisah 16 ayat 10 dicatat, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi penulis kitab Kisah Para Rasul dia mulai masuk di dalam perjalanan pemberitaan Injil, perjalanan hadirnya gereja itu di pasal ini. Jadi sudah muncul si penulis ini masuk secara langsung terlibat langsung dalam pekabaran Injil. Nah, sekarang kita sudah mulai coba membayangkan kalau gitu siapa saja ya orang-orang yang bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan Paulus setidaknya sejak di Makedonia ataupun di mulai dari ini tidak seterusnya. Nah, di Kolose 4 ayat 14 catat, salam kepadamu, salam ini dari Paulus ya, dari Kabit Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, jadi tadi sudah disebut oleh Pak Ting bahwa Lukas ini seorang tabib, seorang tenaga medis ya, kalau kita sekarang bilangnya dokter. Nah, Filemon 1:24 dicatat dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Nah, tapi kita lihat di sini, Lukas dan Demas beberapa kali disebut namanya. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 10-11 menjelang kematian Paulus dicatat, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, yaitu Paulus. Yang telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ada orang yang sering sekali, hampir cukup lama, bersama-sama melayani dengan Paulus. Nah, di Kolose 4 ada petunjuk, ada Lukas, ada Demas. Tapi ternyata di akhir pelayanannya Paulus, Demas malah meninggalkan Tuhan, mencintai dunia. Dia lebih tertarik sama godaan dunia. Nah, Lukas yang tetap setia. Jadi kita bisa lihat di sini, jangan-jangan memang penulis Injil tadi adalah orang yang memang cukup lama bersama-sama dengan Paulus. Sehingga dia bisa mencatat dengan rinci bagaimana perjalanan pelayanan Paulus dari sini ke sini, dan situ ke situ, dan seterusnya. Sehingga kita bisa simpulkan penulis kitab Kisah Rasul adalah Lukas, dan sekaligus berarti Lukas adalah penulis Injil yang ini, Injil yang kita sebut sebagai Injil Lukas. Nah, seperti apakah rangkumannya? Kita sudah lihat ada dua kalimat yang saya sempat cetak berwarna hijau di awal. Nah, ini yang menjadi gambarannya. Ketika ada dua kitab atau dua buku yang dikirim kepada Theophilus, maaf, itu dicatat bahwa kalau dalam Injil Lukas dicatat segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, segala sesuatu yang dimaksud itu apa? Nah, Kisah Rasul 1 memberikan jawabannya.
segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat itu benar-benar terjadi. Semua itu real, semua itu nyata, semua itu benar. Nah, jadi tujuannya adalah agar Theophilus itu waktu dia diajarkan tentang Yesus, apa yang dilakukan, apa yang diajarkan. Nah, Lukas mau bilang, itu benar semua. Itu nyata, itu terjadi, itu benar-benar. Dan bukan hanya itu, bahwa Yesus bukan hanya hadir real, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan hidup Theophilus dan semua manusia. Nah, jadi kalau pembagian kitabnya secara sederhana, saya buat seperti ini ya. Jadi Lukas 1 sampai 2 itu pendahuluannya, bagaimana nanti awal mulanya ketika ada Yohanes Pembaptis, kemudian ada Tuhan Yesus. Nah, pasal 3 sampai 9 perjalanan pelayanan Yesus di Galilea. Nah, mulai pasal 9 sampai 19 Yesus menuju ke Yerusalem. Nah, pasal 19 sampai 24 Yesus melayani di Yerusalem sampai nanti dia ditangkap, disalib, mati, bangkit, dan kemudian umat ataupun murid-murid bersuka-cita. Jadi inilah pembagiannya. Jadi intinya adalah tentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus dari bahkan dia sebelum lahir sampai nanti dia akan berangkat ke surga. Nah, saya ajak kita untuk lihat satu video ini dulu. Benarkah negara yang terobsesi dengan agama cenderung lebih tertinggal? Berikut adalah negara paling religius di dunia mulai dari Somalia, Nigeria, Ethiopia, Yaman dan Indonesia berada di peringkat 7 dunia. Sedangkan negara dengan persentase ateis terbanyak di antaranya Cina, Jepang, Swedia, Inggris, Australia, Jerman dan negara Eropa lainnya. Berikutnya negara dengan tingkat korupsi paling tinggi. Di sini masih terlihat negara yang religius cenderung negara paling korup. Sedangkan negara yang penduduknya paling banyak meninggalkan agama, justru negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Berikutnya adalah negara paling aman bagi wanita dan pendatang. Negara paling aman masih diisi oleh negara-negara sekuler, sedangkan negara paling tidak aman cenderung ditempati oleh negara religius. Tidak cukup di situ, ternyata hal ini juga tercermin pada kebersihan negaranya, di mana negara sekuler cenderung lebih bersih dibanding negara yang religius. Dari data yang ada, bahkan negara sekuler merupakan negara dengan predikat negara paling bahagia dan lagi-lagi sebaliknya, negara religius memiliki kecenderungan menjadi negara paling tidak bahagia. Ternyata semua hal tersebut berkaitan dengan IQ rata-rata penduduk, di mana negara sekuler memiliki IQ rata-rata di atas 100, sedangkan negara religius memiliki IQ rata-rata di bawah 70. Adapun IQ rata-rata penduduk Indonesia adalah 78,4 setara dengan Timor Leste, dan menduduki peringkat terendah di Asia Tenggara. Tentunya tidak semua orang mampu menerima fakta yang bertentangan dengan keyakinannya, akan tetapi fakta adalah fakta. Jika data ini mau dibantah, biasakan membantah data dengan data, bukan asumsi atau cerita penceramah. Salam free thinker. Oke, gimana rekan-rekan? Apa tanggapannya tentang video tadi? Cukup jelas suaranya tadi? Cukup. Kejut tapi tidak Oke, terkejut. terkejut ya. Terkejut Terlalu gimana nih? cepat tadi, Pak. Kenapa? Tadi terlalu cepat slide-nya, jadi belum sempat mikir. Mau diulang lagi? Nggak usah, udah lanjut aja. Boleh. Oke, Kalau ini nggak apa-apa ya, saya diulang lagi ya. Ini cuma mungkin sekitar 1 menitan ya. Benarkah negara yang terobsesi dengan agama cenderung lebih tertinggal? Berikut adalah negara paling religius di dunia mulai dari Somalia, Nigeria, Ethiopia, Yaman dan Indonesia berada di peringkat 7 dunia. Sedangkan negara dengan persentase ateis terbanyak di antaranya Cina, Jepang, Swedia, Inggris, Australia, Jerman dan negara Eropa lainnya. Berikutnya negara dengan tingkat korupsi paling tinggi. Di sini masih terlihat negara yang religius cenderung negara paling korup. Sedangkan negara yang penduduknya paling banyak meninggalkan agama, justru negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Berikutnya adalah negara paling aman bagi wanita dan pendatang. Negara paling aman masih diisi oleh negara-negara sekuler, sedangkan negara paling tidak aman cenderung ditempati oleh negara religius. Tidak cukup di situ, ternyata hal ini juga tercermin pada kebersihan negaranya, di mana negara sekuler cenderung lebih bersih dibanding negara yang religius. Dari data yang ada, bahkan negara sekuler merupakan negara dengan predikat negara paling bahagia dan lagi-lagi sebaliknya, negara religius memiliki kecenderungan menjadi negara paling tidak bahagia.
Ternyata semua hal tersebut berkaitan dengan IQ rata-rata penduduk, di mana negara sekuler memiliki IQ rata-rata di atas 100, sedangkan negara religius memiliki IQ rata-rata di bawah 70. Adapun IQ rata-rata penduduk Indonesia adalah 78,4 setara dengan Timor Leste, dan menduduki peringkat terendah di Asia Tenggara. Tentunya tidak semua orang mampu menerima fakta yang bertentangan dengan keyakinannya, akan tetapi fakta adalah fakta. Jika data ini mau dibantah, biasakan membantah data dengan data, bukan asumsi atau cerita penceramah. Salam free thinker. Ya, jadi eh, gimana tanggapan rekan-rekan? Ada mungkin satu dua orang yang mau menanggapi video tadi. Pak, secara singkat negara sekuler berbanding terbalik dengan negara religi. Iya, ini jadi yang konyol ya, lucu ya. Ini agak terkejut tapi emang gak heran sih. Gak heran ya. Hmm. Jadi kok bisa begini ya, negara yang sekuler, yang kayaknya nggak beragama, yang nggak terlalu menekankan hal-hal keagamaan, malah lebih bersih, lebih aman, orang-orangnya lebih tertib, juga dibilang sini lebih bahagia. Nah, kalau yang negara-negara yang sangat menekankan keagamaan itu malah kebalikannya, kotor, berantakan, terus nggak tertib, bahkan sampai dibilang nggak bahagia. Nah, kenapa? Nah, ini katanya salah satu faktornya adalah IQ. Nah, cuma jadi itu dipertanyakan, kalau gitu yang terpenting yang mana nih? Kita pengen jadi negara yang seperti apa nih? Yang bersih, yang rapi, yang teratur, yang bahagia. Kalau gitu berarti kita jadi orang yang nggak perlu belajar agama. Yang penting pendidikan maju. Nah, justru ini yang menjadi pertanyaan dan sebenarnya Injil Lukas mau menjawab itu. Bahwa yang kita lihat di sini adalah bukan kita disuruh memilih. Oh, kalau gitu kita nggak usah deh beragama, nggak usah punya agama, nggak usah ngajarin agama. Yang penting pendidikan tinggi. Nah, memang video ini bisa kita kritisi lagi sebenarnya kalau mau ya rekan-rekan. Yaitu misalnya apa? Waktu dibilang tentang negara paling bahagia, maksudnya paling bahagia itu apa? Apa saja faktor-faktor yang ada di sana, kriterianya apa sehingga negara tersebut disebut berbahagia? Apa memang eh, fasilitas hiburannya kah? Atau misalnya gajinya kah? Nah, kita belum bisa pastikan ya, karena justru kalau dilihat di situ, mungkin bahagia dalam artian apa? Mereka berusaha untuk mengurangi penderitaan dan permasalahan. Misalnya mereka nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Tujuannya apa? Supaya beban nggak terlalu besar. Akhirnya apa? Tadi negara-negara sekuler itu kebanyakan negara-negara Eropa yang akhirnya apa? Penduduknya dikit. Sehingga akhirnya imigran-imigran dari Timur Tengah banyak yang masuk ke sana. Nah, jadi ini kan akhirnya satu hal yang kita perlu kritisi kalau teman-teman mau ya. Nah, jadi artinya kita perlu lihat bahwa kalau gitu masalah sebenarnya apa sih? Apakah masalahnya adalah sekuler? Sekuler artinya umum ya, tidak ibaratnya duniawi lah, gitu sederhananya. Jadi pembandingan adalah negara-negara yang religius, yang sangat menekankan agama, yang haluannya agama, dengan negara-negara yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan agama atau istilahnya negara-negara yang duniawi. Nah, kalau dari video ini kelihatan bahwa ataupun ditunjukkan data bahwa lebih baik negara-negara yang duniawi, lebih baik jadi negara-negara yang sekuler, negara-negara yang menekan, yang tidak menekankan tentang keagamaan. Nah, cuman permasalahannya bukan itu ya. Permasalahan utama bukan sekedar kita punya agama apa enggak. Permasalahannya bukan sekedar kita butuh pendidikan apa enggak. Permasalahannya bukan sekedar IQ tinggi apa enggak. Meskipun memang faktor pendidikan juga berkaitan dengan uang lagi. Jadi kalau orang punya uang banyak, bisa mengakses pendidikan yang lebih layak, lebih baik. Nah, kalau misalnya eh, pendapatan ataupun uang sedikit, ya sulit juga untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang tinggi. Jadi memang ini saling berkaitan satu sama lain antara tingkat pendidikan dengan tingkat perekonomian. Ya. Nah, tapi permasalahan utamanya bukan sekedar ekonomi harus naikin, pendidikan harus naikin. Nah, eh, ya.
Ya, jadi sebenarnya problem utamanya ini, kan. The heart of the human problem is the problem of the human heart. Kalau saya terjemahkan, hati atau jantung dari permasalahan manusia adalah permasalahan di dalam hati manusia itu sendiri. Jadi masalah utama manusia itu adalah hatinya, bukan sekedar pendidikannya, bukan sekedar kantongnya, tapi hatinya. Hatinya sudah tercemar oleh dosa. Sehingga akhirnya apa? Pendidikan malah mengarahkan mereka untuk tidak mau kenal Tuhan. Kemudian orang kalau beragama justru malah makin jadi seperti nggak pakai akal atau agama dipakai untuk membodohi sesamanya. Nah, jadi rekan-rekan kita bisa lihat masalah utamanya itu adalah hati yang sudah tercemar oleh dosa. Nah, itulah yang akan kita lihat. Inilah yang akan kita lihat. Salah satu kisah yang terkenal yang menjadi keunikan Injil Lukas adalah perumpamaan anak yang hilang. Jadi, yang pertama anak yang hilangnya yang kita bisa lihat adalah yang pertama tentang dari Lukas 15 ayat 11 sampai 14 ya rekan-rekan. Di sini kita lihat ada perumpamaan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, jadi rekan-rekan di dalam perumpamaan ini diperkenalkan ada seorang anak, anak bungsu. Anak bungsu yang kemudian dia minta warisan kepada bapaknya. Padahal biasanya orang itu akan bagi-bagi warisan kalau sudah mau meninggal atau sudah misalnya sudah berusia tua, lanjut, sehingga sudah mulai memikirkan masa depan anak-anaknya. Nah, di sini bapaknya masih sehat, nggak ada masalah apa-apa, anak minta warisan. Artinya apa? Anak bungsu ini secara tidak langsung bilang, Pak, cepetan mati deh loh, supaya harta lo buat gue. Nah, jadi saudara ini anak kurang ajar. Jadi ayahnya masih ada, masih hidup, tapi dia pengen warisan. Yang kedua, biasanya adalah begini. Harta warisan itu di budaya yang itu, buat Yahudi kuno ya, itu sebenarnya dominannya adalah buat si sulung. Sulung yang menjadi penentunya. Sulung yang mendapatkan bagian yang dominan. Nah, jadi kalau si bungsu ini minta duluan kan berarti dia bisa dikatakan apa namanya ya, curi start gitu. Jadi udah kurang aja sama orang tuanya, dia juga eh, menyebalkan buat abangnya. Nah, terus hartanya dipakai untuk foya-foya, dibuat untuk ya udah seenaknya semaunya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saudara sekalian, akhirnya apa? Semua harta yang dia miliki dari warisan itu habis. Nah, satu pelajaran sederhana dari sini kita lihat bahwa istilah easy come easy go itu benar. Bahwa orang yang terlalu gampang dapat uang, dia kan gampang juga buang-buang uang. Sebaliknya, orang yang ketika cari uang untuk kerja keras, dia tahu bisa menghargai uang sehingga nggak gampang untuk buang-buang uang. Tapi bukan maksudnya kita jadi hamba uang. Cuma kita mampu menghargai sesuatu ketika kita menyadari bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu bukan hal yang mudah, butuh perjuangan, ada kerja keras. Sehingga kita lebih menghargai, nggak gampang buang-buang barang, buang-buang uang. Nah, si anak ini kan mungkin karena bungsu ya, mungkin dimanja dan lain-lain. Akhirnya apa? Anggap sepele. Dapat uang banyak juga, dapat harta banyak gara-gara apa? Warisan orang tua. Dan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang juga begitu. Orang tuanya sudah banting tulang kerja keras, buka usaha, maju. Kemudian anaknya nggak merasakan dan nggak ngalamin kerja keras orang tuanya. Punya uang dari uang saku orang tua. Kemudian akhirnya apa? Uangnya dipakai buat seenaknya sembarangan. Nah, si anak bungsu ini kayak begini. Nah, kemudian ada anak yang sulung. Nah, jadi saya ajak kita untuk lihat enggak seluruh perikopnya, tapi sebagian saja. Nah, si sulung setelah si bungsu ini sudah bertobat, sudah menyesal, kemudian diterima kembali oleh ayahnya, ayahnya bikin pesta, si sulung marah.
Dan kita lihat di dalam ayat 28 dan 29 responnya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk ke acara pesta ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, perhatikan di sini. Jadi ternyata si sulung ini begitu berhati-hati sekali. Begitu dia nggak mau melanggar aturan. Begitu sepertinya sangat strict, sangat takut terhadap aturan. Pokoknya harus dilakuin semua. Nah, kata kuncinya adalah di kata melayani. Aku melayani Bapak, melayani. Nah, kata melayani di sini kalau dalam bahasa sini itu kata dasarnya adalah doulos. Doulos itu artinya budak. Jadi kalau saya kalimatkan ulang, telah bertahun-tahun aku menjadi budak Bapak. Nah, jadi saudara, si sulung ini meskipun dia ada di rumah, nggak kabur, tapi dia merasa dia itu di rumah seperti budak. Dia seperti terjajah, tertindas. Dia seperti dalam tekanan, nggak bebas. Nah, kita sekarang coba cari tahu. Ini kan perumpamaan. Siapa yang dimaksud dengan si bungsu? Siapa yang dimaksud dengan si sulung? Kita perlu tahu perumpamaan ini bahwa perumpamaan ini menggambarkan tentang ada beberapa orang yang sedang menjadi ibaratnya sasaran tembaknya Tuhan Yesus. Nah, jadi perumpamaan tentang anak yang hilang ini dimulai dari ayat 1 dan 2 kita dalam Lukas 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi rekan-rekan, kita lihat di sini Tuhan Yesus berinteraksi, makan, bersosialisasi, dekat, dan berelasi akrab dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Kemudian orang Farisi dan ahli Taurat malah mencibir, malah nyinyir. Kok itu sih Tuhan Yesus malah menerima orang berdosa dan makan bersama mereka? Nah, jadi perumpamaan tadi sedang mengacu kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama pemungut cukai dan orang berdosa. Kelompok yang kedua orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kira-kira begini gambarannya. Jadi, si bungsu dan si sulung dalam perumpamaan tadi mengisahkan tentang adanya kelompok orang yang satu yang bebas ngikutin hawa nafsu. Orang-orang diperbudak oleh dosa yang terus-menerus menuruti dan memuaskan hawa nafsunya semau-maunya. Jadi hidupnya itu untuk mengejar nafsu. Gak peduli dengan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, si bungsu adalah orang yang gambaran dari orang yang ikutin hawa nafsunya. Hidupnya hedon. Nah, kenapa hedon? Karena pengen bahagia. Jadi merasa bahagia dengan menuruti hawa nafsunya. Jadi kita lihat di sini mereka adalah orang-orang yang merasa hidup bahagia tanpa Tuhan. Nah, inilah yang diwakili oleh pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka orang-orang yang pemungut cukai apalagi mereka tuh kaya raya. Jadi dengan kekayaan itu mereka bisa melakukan apa saja, bisa memuaskan nafsu mereka. Mereka mencari kekayaan dengan menindas sesamanya, membohongi sesamanya, menagih menagih pajak yang suka-suka mereka. Nah, sedangkan si sulung, tadi kita lihat orang yang taat sama aturan, tapi seperti diperbudak, seperti dibelenggu. Jadi kita melihat di sini, si sulung adalah gambaran dari orang-orang hidupnya dibelenggu oleh aturan-aturan keagamaan. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Kalau nggak begini, kalau nggak begitu, mati kamu, dihukum kamu, Allah murka sama kamu. Nah, jadi orang yang hidup seperti ini akan hidup dalam tekanan. Nah, buat kalangan-kalangan elit agamanya, buat rohaniwan-rohaniwannya, itu mereka juga begitu jadinya. Umatnya ditakut-takutin terus. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Kalau enggak, kamu akan dimurkai. Kamu harus kasih banyak. Kalau kasih dikit ke tempat ibadah, kamu nggak akan kaya, kamu akan miskin. Jadi itu akhirnya membuat beban. Agama bukan menjadi sesuatu yang membebaskan, tapi sesuatu yang malah membelenggu. Nah, ini adalah gambaran dari orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi ada orang-orang yang sekuler, ada orang-orang yang religius.
Orang-orang yang mencari kebahagiaan tanpa Tuhan, ada orang-orang yang beragama tapi ternyata hidupnya sepertinya sangat tertekan dan tertinggal. Nah, jadi rekan-rekan, karena masalah utamanya bukan sekedar pendidikan, sekuler atau religius, melainkan masalahnya adalah hati yang penuh dosa. Nah, kita lihat di sini, siapakah Yesus? Dalam Lukas 4 ayat 17 sampai 21, Yesus adalah, kalau di dalam ayat 21, hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Nah, hari ini maksudnya apa? Hari yang di ayat di dalam ayat sebelumnya itu tahun rahmat Tuhan. Jadi, tahun rahmat Tuhan itu telah datang melalui kedatangan si Mesias. Nah, siapakah Mesias ini? Yesus. Nah, Yesus di sini dia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan tahun rahmat Tuhan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan di sini kemungkinan besar mengacu kepada tahun Yobel, tahun pembebasan, pada tahun ke-50, setiap tahun ke-50 di Israel sana, di zaman itu, ladang, rumah yang digadaikan harus dikembalikan, orang yang harus jadi budak karena melunasi hutang harus dibebaskan. Bahkan tanah pun harus diistirahatkan. Jadi benar-benar semua hutang dihapus. Nah itu hari ataupun tahun yang begitu dinanti-nantikan. Nah Tuhan itu bilang, hari ini sudah terjadi. Hari ini genap. Ketika aku datang, pembebasan itu terjadi. Nah, tapi yang kita lihat adalah permasalahannya adalah bukan sekedar pembebasan jasmani. Nah, tapi kita lihat di sini Injil itu bagi semua kalangan, termasuk bagi orang-orang terpinggirkan. Nah, Injil Lukas sangat sangat dominan tentang hal ini, bahwa mau itu orang miskin, mau itu orang cacat, mau itu orang kusta, mau itu orang pemungut cukai, mau itu orang pelacur, itu orang-orang perlu dikasihani. Orang-orang yang juga butuh Injil, mereka harus dengar Injil Tuhan. Nah, jadi kitab Injil Lukas ini sangat kental dengan hal itu, bahwa Injil ini buat semua orang. Nah, tapi pembebasannya bukan sekedar pembebasan secara finansial saja, pembebasan dari sakit penyakit saja, pembebasan dari penjajahan dan kebodohan, melainkan ini yang perlu kita ingat. Ada orang-orang yang bebas dari kemiskinan finansial, tapi tidak bebas dari kebencian. Orang yang bebas dari sakit penyakit, sehat walafiat, selalu nge-gym, minum vitamin, tapi hatinya penuh dengan amarah, gampang dendam, merasa khawatir, hidup dalam ketakutan, bebas dari penjajahan, tapi iri hati, dengki, serakah, malas, percabulan. Nah, jadi rekan-rekan, pembebasan di sini bukan sebatas pembebasan jasmani saja. Kita butuh pembebasan yang rohani juga. Nah, itulah yang Kristus bawa. Dengan kita mengalami bebas dari belenggu dosa, kita bebas untuk menaati Allah. Sehingga ketika kita bebas dari kemiskinan, kita pakai harta kita untuk menolong orang lain. Tidak hanya untuk memenuhi keserakahan diri kita. Ketika kita sehat, tidak sakit, kita pakai tenaga kita untuk melayani dan mengasihi orang lain. Bukan kemudian hidup di dalam kemalasan, santai, dan hanya memanjakan diri. Nah, jadi rekan-rekan, kiranya bagian ini menolong kita sehingga kita bisa semakin mensyukuri keindahan firman Tuhan. Ya demikian rekan-rekan materi yang saya bisa bagikan. Saya serahkan selanjutnya kepada host. Atau mungkin kita foto dulu kali ya. Halo? Mau dokumentasi dulu? Boleh, boleh. Mumpung masih lengkap. Oh iya. Saya sekarang lagi online-nya pakai handphone. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang menggunakan tablet atau laptop, bisa silakan pakai untuk bisa ya screenshot kita semua. Silakan, apakah ada?
Apakah host pakai laptop atau pakai tablet? Ya, ya sahabat, Saya pakai HP. pakai HP. Oh, oke. Kamu bisa screenshot pakai HP? Saya coba. Eh, bagian per bagian aja nggak apa-apa ya. Nanti kamu coba lihat mana yang berulang, dilanjutin ke bawahnya ya. 3, 2, 1. Satu lagi. Udah buka kamera belum? Coba tolong diingatin dulu Eh, semuanya buka kamera. Yang Semua selanjutnya buka. ini untuk saudara Sundari, Tolong saudari dibuka dong, semuanya Sundari, harus buka dulu ya, diingetin dulu. Marcel juga. Ya, IGC kalau nggak sama nggak kelihatan itu nanti nggak ada absennya. Tolong semua teman-teman dibuka kameranya ya. tolong dibuka kameranya. Oke, oke. Saudari Sundari? Oh, oke. TKP, Herianto, udah pada dibuka belum? TKP udah itu belum? Untuk Sundari bisa? Sundari tolong buka ya, Sundari. Sundari, ini udah ya, tinggal Sundari doang ya. Iya. Oh ya udah, oke. Di foto aja udah kalau dia berarti nggak mau dibuka kameranya. Oke. Siap. Kembali bentar. 3, 2, 1. Satu lagi bentar. 3, 2, oke, udah. Oke, Apakah dilanjut. rekan-rekan ada pertanyaan? Oh iya, tadi Bu Sendari ini apa lagi sakit gusinya jadi agak bengkak. Nanti tolong didoain ya. Iya. Oke, makasih infonya. Saya mau bertanya, yang bacaan yang kisah para rasul apa tuh? Tentang yang Paulus, amal itu Lukas, Demas itu yang meninggalkan aku. Nah, ini akunya siapa ya? Oh, yang di 2 Timotius 4 itu ya, Paulus catatkan, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Aku yang dimaksud di sini itu Paulus. Paulus. Jadi di 2 Timotius itu Paulus sudah dalam penjara, penjaranya benar penjara sempit yang lembab, dingin, gelap, eh, dan itu dia sedang menanti atau menunggu untuk hukuman mati. Jadi Paulus itu udah mau meninggal, udah mau dihukum mati. Nah, di masa-masa itu banyak orang yang ninggalin dia. Ada yang meninggalkan Paulus karena memang untuk pelayanan ya. Tapi ada juga yang meninggalkan Paulus karena mencintai dunia ini. Jadi si Demas awalnya tim pelayanan Paulus, tapi kemudian dia karena godaan dunia, meskipun tidak diperjelas apa maksudnya, entah karena godaan harta, atau karena uang, atau karena dia malu jadi pengikut Yesus, terus cari aman, kita nggak tahu juga, tapi intinya dia sudah meninggalkan Paulus karena lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan, gitu. Jadi itu yang dialami oleh Demas. Baik, terima kasih. Tanya jawab sudah dibuka kah? Sudah Kenapa, pertanyaan Bu? ini dari Pak.
Oh ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Sudah. Kirain, Oh, Bu kirain. Endang, oke. Iya, ya Pak Abraham. Terima kasih waktunya. Tadi dijelaskan bahwa kitab Lukas ini adalah kitab-kitab adalah kumpulan ajaran Tuhan Yesus yang dikumpulkan oleh si Lukas. Jadi benar-benar ajaran yang real seperti itu ya Pak. Lah, gimana Pak relevansinya dengan data-data yang Pak Abraham paparkan tadi? Maksud saya, apakah saat itu ajaran-ajaran atau kebenaran-kebenaran yang Lukas tulis itu banyak disangkal orang, sehingga pada kenyataannya jadilah data-data seperti yang Pak Abraham tadi sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mohon penjelasan dari Lukas 9 ayat 27, Pak. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang hadir di situ tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah? Ya. 9 sampai 27. Kemudian pertanyaan yang ketiga sekaligus nggak apa-apa ya Pak Abraham? Iya Bu, oke nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan terjawab. Nanti teman-teman masih ada waktu. Di dalam Lukas 7 ayat 9 ya. Itu kan Tuhan perwira Kapernaum itu kan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak buahnya ya. Sampai dia demikian memuji-muji Tuhan, apa yang kau katakan pasti akan sembuh, apa yang kau Tuhan Yesus ngomong apa aja pasti itu anak buahnya itu akan sembuh. Padahal di situ disebutkan bahwa perwira itu kan bukan orang Israel, bukan orang Yahudi ya Pak. Lah, tetapi mengapa Tuhan Yesus mengakui bahwa iman sebesar ini belum pernah dijumpai? Lah, apakah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga Tuhan akui bahwa dia beriman? Begitu Pak Abraham, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama berkaitan dengan di Lukas dan video tadi. Jadi memang yang pasti yang kita ingat bahwa inti dari Lukas adalah bahwa segala yang diajarkan kepada Theophilus tentang pengajaran Yesus dan tindakan Yesus itu benar semua, itu real, itu nyata, bukan fiksi, bukan novel, bukan dongeng, itu nyata dan itu benar. Jadi bukan sesuatu yang relatif atau subjektif atau tergantung. Kemudian yang dengan video tadi justru menjadi satu satu kondisi yang harus kita sikapi bahwa permasalahan utamanya bukan sekedar kita jadi negara yang bersih, tertib, yang bahagia, tetapi kalau bersih, tertib, bahagia tanpa Tuhan itu adalah satu kehidupan yang bahagia sementara, kebahagiaan yang palsu. Nah, jadi ibaratnya video tadi justru mengatakan bahwa jangan-jangan kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan, itulah cara iblis untuk membohongi kita bahwa hidup tanpa Tuhan kita bisa bahagia kok. Itu. Jadi inilah bahayanya. Nah, kenapa kita bilang atau kenapa orang-orang yang bilang hidup tanpa Tuhan bisa bahagia? Ini buktinya. Orang-orang yang belajar agama malah hidupnya nggak bahagia. Orang yang belajar agama malah kotor, berantakan. Nah, jadi ini satu pesan yang mau disampaikan. Hidup tanpa Tuhan, tanpa belajar agama tuh bisa bahagia. Yang penting pendidikan. Pendidikannya tinggi, kita bisa tertib, kita bisa rapi, kita bisa bahagia. Nah, kenyataannya di Eropa sana, Amerika sana, meskipun hidupnya tertib, rapi, teratur, tapi banyak juga tingkah bunuh diri. Orang-orang yang lonely, kesepian, orang-orang yang putus asa, depresi, orang-orang yang kemudian bahagia dalam artian apa? Hindari masalah, hindari penderitaan.
Jadi mereka bahagia karena apa? Kurangi beban-beban. Gak usah nikah, gak usah punya anak. Diri sendiri kan enak. Nah, kalau bahagianya begitu ya bisa dibilang memang gampang sih kalau bahagia seperti itu hanya buat diri sendiri. Nah, justru di situ kesalahan. Alkitab nggak pernah mengajarkan kita untuk hidup untuk diri sendiri. Bahkan kita kejadian justru kita diajak untuk beranak cucu bertambah banyak. Tapi bukan sekedar punya anak banyak ya. Melainkan kita itu menghasilkan gambar-gambar Allah di dalam kehidupan kita. Jadi bayangkan kalau misalnya orang-orang ini nggak mau beranak cucu, lama-lama orang-orang Eropa punah. Gitu. Nggak ada lagi orang Inggris, nggak ada lagi orang Finlandia, nggak ada lagi orang Jerman. Punah. Nah, jadi ini permasalahannya. Kebenaran firman Tuhan coba untuk diselewengkan. Dan mengatakan tanpa Tuhan, kami bisa rapi, teratur, bersih, tertib, bahkan bahagia. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua tadi dari Lukas 9 ayat 27 itu yang tentang ada orang-orang di sini yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ya, ya ini memang ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan bahwa oh jangan-jangan nanti ada di antara orang-orang yang dengar kata-kata ini yang akan hidup sampai selama-lamanya. Begitu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali di akhir zaman, orang ini masih tetap hidup. Nah, cuma memang yang perlu kita lihat adalah kaitannya dengan pemuridan dan kaitannya dengan perikop sesudahnya. Jadi perikop sebelum itu kan tentang pemuridan. Bahwa kalau ada yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, ikut salib, ikut Yesus. Nah, kemudian ada janji bagi orang-orang yang ada di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah, sebelum melihat kemuliaan Allah. Nah, nanti di perikop selanjutnya, kalau nanti kita baca, itu Tuhan Yesus itu, kalau istilah teologis itu transfigurasi. Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, di atas gunung. Jadi kemudian ketika Tuhan Yesus itu berkilauan tubuhnya, kemuliaan, di samping kanan kiri Musa dan Elia. Nah, di situ ada beberapa murid Yesus yang lihat. Ada Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Nah, sehingga ada yang menduga bahwa orang-orang yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah adalah ketiga orang ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Kenapa? Karena mereka langsung melihat Kristus yang dengan penampakannya begitu mulia itu, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung dengan hadirnya Musa dan Elia. Jadi itu ya penjelasannya. Kalau untuk yang pasal 7 tadi ayat 9. Oh ya, tentang seorang kepala perwira, seorang perwira yang punya hamba. Nah, ini jadi maksudnya begini. Kan dikatakan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, iman itu kan butuh objek ya. Apa yang dia imani? Apa yang dia yakini? Nah, yang dia yakini itu bukan apa-apa, tapi ini perwira, dia beriman kepada Yesus. Begitu berimannya dia, sampai-sampai bilang begini ke Tuhan Yesus, Tuhan, engkau nggak perlu datang. Nggak perlu datang ke rumah saya. Tinggal kamu bilang aja dari sini. Jadi kan kisahnya gini ya, si perwira ini punya hamba, semacam ajudan atau hamba lah ya. Saya lupa ingat bahasanya aslinya apakah itu budak atau eh, apa namanya ya eh, semacam asisten atau oh sorry ternyata bahasa aslinya itu julos ya, hamba. Jadi si perwira ini punya budaknya sakit. Jadi perwira ini di tempat kediamannya punya budak. Nah, budak ini sakit. Nah, akhirnya si perwira ini pergi keluar dari tempat tinggalnya, dari kediamannya, cari Yesus. Begitu ketemu Tuhan Yesus, dia bilang bahwa budaknya dia sakit. Nah, konsepnya adalah kalau orang itu apa namanya ya, mau disembuhkan, maka si tabib harusnya datang ke orang yang sakit, tumpang tangan, doain,
Baru kemudian ya diyakini nanti akan sembuh orangnya. Nah, ketika pesuruh-pesuruh dari perwira ini datang menghadap Yesus, terus eh perwiranya ini, jadi sorry ya, ini mungkin cerita saya agak-agak tumpang tindih ya. Jadi begini, si perwira punya budak sakit sehingga bukan bukan maaf ya, bukan perwiranya ternyata yang pergi. Kalau saya lihat lagi di ayatnya, eh, dia meminta beberapa penatua Yahudi untuk Kimi. nah, minta untuk disembuhkanlah si budak ini. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus itu datang, tapi belum sampai di rumah perwiranya, perwiranya ngutus sahabat-sahabatnya perwira, bilang sama Tuhan Yesus nggak usah datang ke rumahnya. Saya perwira, memang posisi saya tinggi, tapi saya nggak layak menerima Tuhan. Cukup ngomong bahwa budak saya sembuh, pasti budak saya sembuh. Jadi Tuhan Yesus nggak usah datang ke rumah saya. Nah, jadi saudara, ini penekanannya adalah yang kita lihat iman si perwira terhadap Yesus gitu. Jadi bukan maksudnya adalah Tapi si perwira perwira juga tidak percaya Yesus, pengikut Yesus, Pak. iya. Jadi si perwira ini beriman kepada Yesus. Oh Dan gitu. imannya dia seperti apa? Imannya dia adalah begini. Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumah dia karena dia nggak layak untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi kan itu satu hal yang luar biasa kan? Bahwa gini, seorang perwira, seorang terhormat bilang Yesus terlalu mulia untuk datang ke rumahnya. Berarti kan dia punya iman sangat besar terhadap Yesus. Yang kedua, Yesus nggak perlu datang. Cukup ngomong, budaknya sembuh. Jadi itu iman dua poin iman inilah yang dilihat oleh Yesus bahwa ini iman kayak gini nggak ada nih di orang-orang Israel. Gitu. Iman terhadap Yesus yang seperti ini nggak ada di Israel. Itu maksudnya. Oh gitu. Ya Pak, terima kasih. Iman kepada Kristus. Ya, sama-sama. Saya mau tanya Pak Abe. Oh iya, silakan Bu Cici. Yuk, ya terima kasih atas pemaparan Pak Abe sama malam hari ini. Saya mohon minta penjelasan Lukas 13 ayat 33, Lukas 23 ayat 2. Makasih. Lukas 13 ayat 33. Ya, kita lihat satu-satu dulu ya, Bu. Ya deh, saja. Ya. Lukas 13 ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku akan harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ya. Jadi maksudnya ini adalah satu fakta bahwa banyak nabi yang Allah utus ke orang-orang Israel, tapi justru malah dibunuh dan dibunuhnya di Yerusalem. Padahal Yerusalem itu bisa dikatakan ibu kota Israel. Yerusalem adalah ibaratnya kota sucinya karena di sana ada bait suci. Tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa orang-orang di sana itu orang-orang yang menghargai Allah. Orang-orang menghargai nabi-nabinya Allah. Jadi justru orang-orang ini yang menariknya begini. Yerusalem itu pusat ibu kota ya, dan juga pusat keagamaan di sana. Dan di sana ada bait Allah, berarti rohaniawan juga banyak di sana. Rohaniawan banyak di sana. Nah, tapi ternyata pemimpin-pemimpin dan pemuka agama ini justru malah membunuh nabi-nabi di sana. Jadi artinya eh, ini kota yang harusnya menjadi kota yang mulia, tapi ternyata orang-orangnya jahat, pemimpin-pemimpinnya jahat, sampai-sampai banyak nabi yang diutus justru malah mati di sana. Dan Tuhan Yesus mau bilang, apa yang terjadi ini adalah gambaran dari yang akan saya alami juga. Sebagaimana nabi-nabi yang diutus oleh Allah mengalami kematian di Yerusalem, demikian juga Kristus akan mati di Yerusalem. Jadi itu maksudnya, Bu. Bagaimana kota ini kota yang jahat ternyata. Ya, terima kasih. Satu lagi, Pak. Oke, Lukas satu lagi. 23 ayat 2. Sorry. Lukasnya betul. Lukas 23 ayat 2, Pak. Ayat 2.
Heeh. Lukas 23 ayat 2. Di Iya, iya. situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Iya. Eh, ini maksudnya adalah tuduhan ya. Tuduhan dari orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Dan mereka mencari tuduhan yang kira-kira cocok untuk diterima oleh Pilatus. Oh, Jadi Pilatus kan sebagai seorang pemimpin, dia seorang apa namanya ya, eh, semacam gubernur yang ditetapkan oleh Kekaisaran Romawi. Jadi orang-orang Yahudi yang membenci Yesus ini mencari cara supaya Pilatus itu mau menerima tuduhannya mereka. Karena kalau misalnya tuduhannya nggak cocok dengan Pilatus, bisa-bisa Pilatusnya nggak mau terima, nggak mau menyetujui untuk menghukum Yesus. Nah, sehingga mereka cari cara, di mana ya, tuduhan apa yang cocok untuk Yesus, supaya nanti dia pasti kena hukuman, supaya Yesus nanti dihukum mati. Nah, caranya adalah tuduh aja bahwa Yesus itu raja. Meskipun memang benar juga bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus itu adalah Mesias. Mesias itu adalah orang yang dirapi sebagai raja ataupun nabi ataupun imam. Yesus memenuhi tiga ini. Dia datang sebagai raja, nabi, dan imam. Jadi benar juga kalau dibilang Yesus adalah raja. Tapi pengertian rajanya bukan sebatas semata-mata karena politik. Tapi dia adalah raja segala raja. Nah, tuduhannya adalah, ini Yesus nih raja politik nih. Dia bilang dia raja. Berarti pesannya adalah, ini pemberontak. Yesus ini pemimpin pemberontak yang mau ngelawan pemerintah Romawi. Jadi ini akal-akalannya pemimpin agama saat itu supaya Pilatus melihat, wah ini Yesus ancaman. Yesus adalah ancaman sehingga harus ditangkap. Kalau enggak, bisa repot nih. Apalagi itu wilayah kekuasaannya Pilatus. Pilatus ternyata tiba-tiba di wilayahnya ada pemberontakan. Kalau dia gagal, ya udah, entah dia mati oleh pemberontak atau dia mati dihukum oleh Kekaisaran Romawi. Nah, jadi ini caranya tuduhan ini supaya cocok dan akhirnya Yesusnya ditangkap. Karena kalau hanya sebatas pengajaran agama, maka Pilatus pasti nggak mau terima tuduhan itu, nggak akan ada hukuman apa-apa buat Yesus. Jadi ini akal-akalannya eh, pemimpin Yahudi supaya Yesus ditangkap. Begitu, Bu. tapi kan ada di Alkitab bilang gini Pak, kan yang bilang Tuhan Yesus kan bilang yang milik kaisar untuk kaisar katanya ya Pak ya. Tapi tetap dituduh gitu ya Pak. Ya, jadi ini kita perlu lihat dua yang tadi Ibu Siti itu benar juga bahwa Hmm, ya Allah lah yang menetapkan pemerintah. hmm, Jadi sebenarnya Allah yang menetapkan kaisar juga. Kaisar-kaisar negara apa raja-raja memerintah di banyak negara itu juga atas kedaulatan dan izin Allah. Tapi dalam hal ini yang kita lihat adalah ini upaya dari eh, para pemuka agama supaya eh, membuat Pilatus itu gerah, supaya Pilatusnya itu merasa ini Yesus ancaman, sehingga nanti Yesus ditangkap dan kemudian siap-siap untuk dihukum. Karena kan sebenarnya yang menjadi permasalahannya adalah Yesus yang menyatakan diri sebagai Mesias, anak Allah. Nah, orang-orang Yahudi ini pada nggak setuju. Orang-orang ini marah. Mereka menghujat. Dan mereka bilang Yesus menghujat Allah. Nah, tapi kalau misalnya tuduhan ini mau dipakai dan diajukan kepada Pilatus, Pilatus nggak mau tahu. Pilatus nggak bakalan terima. Ibaratnya ini kan urusan keagamaan kalian, urus sendiri. Saya kan pengadilan, ngurus pengadilan umum. Urusan perkara-perkara agama bukan saya. hmm. Jadi pasti akan ditolak sama Pilatus. Jadi mereka cari cara supaya Pilatus mau dengar mereka, Pilatus mau jatuhkan hukuman terhadap Yesus. Jadi kita lihat dalam latar belakang dan tujuan maksudnya ya Bu, dalam hal ini. Baik, Jadi terima kasih. Kaisar Romawi itu tetap dalam kedaulatannya Allah, tapi caranya pemerintah, caranya orang-orang Farisi dan pemuka ini adalah tuduh Yesus itu mau jadi raja di tanah Palestina sana. Oke, Gitu, Bu. terima kasih Pak Abe. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya?
Selamat malam. Izin bertanya boleh? Ya, silakan Pak. Saya ini tertarik dengan Lukas 9, Pak. Lihat 49-50. Perikopnya seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Mohon penjelasannya, Pak. Lukas 9 Oh ayat ya, 49. Lukas 9 ayat 49-50. Oke, Dikaitkan saya akan dengan baca. kekinian juga, Pak. Mungkin ada kasus seperti ini. Terima kasih, Oh, Pak. oke. Ya, sama-sama Pak. Saya baca dulu ya ayatnya. Guru, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Nah, kita perlu lihat di dalam ayat 49 itu, kata-kata Yohanes, kami lihat seorang mengusir setan demi nama Yesus. Lalu kami usir orang itu, cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah, jadi yang kita lihat di sini, yang pertama adalah orang ini mengusir setan demi nama Yesus. Berarti dia adalah murid Kristus, murid Yesus juga. Nah, waktu Yohanes bilang ia bukan pengikut kita, bukan pengikut kita maksudnya bukan artinya bukannya mereka bukannya dia non pengikut Yesus, melainkan si orang ini adalah pengikut Yesus tapi tidak satu kelompok dengan Yohanes. Jadi memang ada banyak pengikut Yesus, ada orang-orang yang memang langsung berkelompok mengikut Yesus secara langsung gitu. Jadi ada orang-orang ini yang mengikut langsung Yesus kemanapun Yesus pergi, termasuk salah satunya Yohanes. Nah, tiba-tiba ada pengikut Yesus yang lain yang tidak sekelompok dengan Yohanes, mengusir setan juga demi nama Yesus. Nah, ketika Yohanes kuliah, dicegah. Nah, jadi Tuhan itu mau bilang, kalau orang itu tidak melawan kamu, dia di pihak kamu. Kalau memang dia mengusir setan demi nama Yesus, jangan dicegah. Karena dia sama-sama pengikut Yesus, hanya beda kelompok saja. Bukan dalam kelompok yang sama dengan si Yohanes. Jadi itu yang pesan dari ayat ini. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapannya adalah begini. Khususnya di dalam kita Protestan, gereja Protestan ini kan memang ada berbagai denominasinya ya. Dan kemudian juga ada juga lembaga-lembaga pelayanan Kristiani juga. Nah, jadi rekan-rekan kita sebagai orang-orang Kristen, kita melihat bahwa kalau gereja lain mereka tetap memberitakan Injil yang sama seperti kita. Memberitakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memberitakan tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Memberitakan bahwa firman Alkitab adalah firman Allah. Nah, kalau tiga hal utama ini dilakukan oleh gereja lain selain kita, maka kita bilang itu gereja sama kok dengan kita. Sama dalam artian, bukan denominasinya sama, tapi sama dalam artian sama-sama sevisi dengan kita, sehati dengan kita. Meskipun beda kelompok, beda denominasi gereja. Misalnya, kalau kami di GKPI, kami membacakan firman, meyakini Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, bukan sekedar sumber berkat, bukan sekedar guru moral yang baik. Nah, terus kemudian di gereja lain, misalnya di GBI, atau di GRII, atau di GKI, atau di GKY, atau GPIB. Nah, ternyata di situ misalnya khotbah-khotbahnya juga sama-sama mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, bukan hanya guru moral yang baik, bukan hanya sumber berkat. Nah, ketika kita dengar itu, kita bilang, oh ini kita sevisi dengan mereka, kita sehati dengan mereka. Jadi kita nggak perlu jelek-jelekin mereka, ngata-ngatain mereka, atau rendahin mereka. Nah, itu contohnya ya, Pak. Atau misalnya ada lembaga pelayanan yang mungkin non gereja atau istilahnya itu para church ya. Ada juga para church itu lembaga-lembaga pelayanan Kristen itu sebenarnya mereka adalah orang-orang ataupun lembaga-lembaga yang mendukung gereja-gereja. Jadi nggak ngambil gereja, nggak ngambil warga gereja, tapi justru misalnya contohnya kalau dalam pelayanan saya di Perkantas, kami itu melayani mahasiswa-mahasiswa, kami itu tidak membawa mahasiswa untuk pindah gereja, tetapi mahasiswa yang kami layani, kami bina, kami muridkan, kami dewasakan rohaninya, supaya nanti mereka bisa kembali lagi ke gereja masing-masing. Jadi artinya kehadiran kami itu adalah di pihak gereja-gereja yang ada juga, tidak ada rencana untuk mengambil dan istilahnya itu curi domba.
Nah, jadi ketika misalnya gereja melihat ada lembaga pelayanan Kristen seperti Perkantas atau misalnya Yayasan Unike dan lain-lain, kita lihat oh ini sepaham kok dengan kita, sehati dengan kita. Justru kita sedang bersama-sama, ini kita partnership nih. Kita bermitra dengan mereka. Nah, sehingga tidak perlu saling mencurigai dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi penerapannya di situ. Gitu Pak kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kalau Selamat tentang malam Pak Abraham. menarik juga sih. Oh ya, silakan Pak Teguh. Saya ingin menyoroti tentang kedatangan Paus baru-baru ini ya Pak ya. Saya tertarik dengan statement beliau bahwa Tuhannya orang Katolik itu apa? Agak lupa itu, tapi sangat mengejutkan pernyataannya. Jadi kalau nggak salah dia ngomong keselamatan bukan hanya dari Tuhannya orang Katolik begitu Pak. Ya Bapak mengikuti gitu ya. Oh yang itu Dalam belum Pak. ya kalau nggak salah ingat saya begitu, keselamatan bukan hanya datang dari Tuhannya Katolik, namun datang juga dari, aduh, Molly jangan deh. Datang juga dari Tuhannya Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya. Itu kira-kira bagaimana Pak ya? Maksudnya kok sedemikian apa? Gimana ya mengatakannya? Terbuka banget gitu loh Pak. Jadi makanya dia pun misi apolistiknya ke Indonesia kan konon katanya ingin belajar tentang Islam, ya kan? Tentang toleransi. Nah, padahal itu yang tergambar kan hanya di permukaan saja. Padahal di jauh khususnya di Indonesia bagian barat ini kan tentang penistaan agama gila-gilaan ini. Bagaimana kita membangun gereja pun dihalang-halangi oleh mereka. Kalau di bagian timur it's okay karena kita mayoritas. Namun di barat kan kita mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana yang diharapkan. Apakah ini kaitannya dengan yang sudah disabdakan Tuhan Yesus juga bahwasanya pengikutku engkau akan dianiaya karena engkau menyandang namaku. Demikian Pak. Jadi apakah itu kenyataan yang terjadi ini bahwasanya yang mengandung nama Tuhan Yesus pasti mereka alergi. Demikian Pak yang boleh saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Baik, Terima kasih. Pak. Ya. Mengenai kata-kata Paus Fransiskus itu saya belum tahu ya Pak. Mungkin nanti saya coba cari tahu dan entah mungkin di pertemuan berikutnya ketika kita bahas Injil Yohanes nanti saya akan coba bahas. Oh ya, nanti saya kirim Pak. Maksud saya ingat itu tulisannya si Dahlan Iskan, Pak, istilahnya pakai bahasa Latin itu. Kemudian sama seorang YouTuber lah, kemudian disampaikan di YouTube-nya. Nah, dia kaget sekali tentang hal itu. Sedang Paus saja demikian apa? Ya, mereka pakai kata toleransi lah ya. Demikian toleran. Nah, padahal nah ini kan karena kita ya Pak ya, karena kita kan belajar Alkitab. Alkitab kan jelas-jelas Yohanes 14:6, aku ini jalan, kebenaran dan hidup dan sebagainya. Lah masa kita nggak mempercayai ya. Jadi ya kalau kenapa kok saya pilih Kristen? Kan gitu ya Pak ya. Ya selain sudah dipilih Tuhan sendiri ya karena memang imannya kan juga sangat jelas dan baik secara teologis maupun historis kan bisa dibuktikan demikian. Jadi tidak asal kaleng-kaleng saja yang kita ikuti ini. Namun kok kemarin seperti itu, sangat ya apa karena beliau
mendatangi negara Muslim terbesar ini, tapi memang Iya, Pak Teguh, luar biasa. termasuk juga Francis Paus bisa nerima LGBT. Pernah dengar gitu? Oh iya, jadi beliau menyatakan, siapakah saya kok menghakimi mereka? Makanya kan mereka mengeluarkan apa itu istilahnya di Katolik itu? Ya, apakah mereka minta menuntut diberkati, tapi tidak diberkati gitu loh, Pak. Jadi pernikahan sejenis itu Roma menerima. Jadi artinya mereka mengadop perkembangan zaman masa kini. Nah, padahal kita ketahui di Alkitab kan jelas-jelas peristiwa Sodom and Gomora seperti apa gitu, Pak. Ini kan sungguh-sungguh kontroversial gitu loh, Pak. Mohon penjelasannya demikian, Pak. Oke, ya makasih Pak. Mungkin yang saya belum tahu artikelnya, tapi mungkin yang dimaksud adalah istilah Latinnya itu extra ecclesiam nulla salus, mungkin itu ya. Jadi artinya extra ecclesiam nulla salus dalam bahasa Latin itu artinya di luar gereja ada keselamatan. Maksudnya di luar gereja tidak ada keselamatan ya. Jadi itu pemahamannya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini memang pengertiannya perlu kita pahami bahwa begini. Gereja adalah yang paling bertanggung jawab untuk mewartakan keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam Kristus dan gereja paling bertanggung jawab untuk mewartakannya. Kalau gereja nggak melakukan, siapa yang memberitakan lagi kalau gitu? Jadi artinya gereja itulah yang eh, paling punya peran utama untuk mewartakan keselamatan. Jadi bukan gerejanya itu sendiri yang menyelamatkan, tapi gereja adalah pemberita keselamatan. Pemberita keselamatan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Nah, jadi di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalau memang gereja itu setia melakukan pemberitaan Injil, maka orang harus dengar Injil lewat gereja. Jadi itu pesannya. Jadi eh, kita perlu bedakan antara, nah mungkin saya belum tahu ya, apakah mungkin maksudnya Paus Fransiskus adalah, apakah Injil itu hanya diberitakan di gereja? Harusnya enggak. Harusnya Injil itu diberitakan di mana-mana. Semua Ya, orang. ya harusnya semua orang bisa dengar Injil. Harusnya semua orang bisa dapat Injil. Jadi ibaratnya kalau misalnya dibilang di luar gereja tidak ada keselamatan, jangan sampai gereja itu eksklusif sehingga akhirnya orang nggak bisa dengar keselamatan. Nah, mungkin maksudnya itu. Jadi jangan sampai pemahaman ini membuat gereja tertutup sehingga Injil malah nggak diberitakan. Jadi pesannya Paus Fransiskus mungkin saya belum coba gali lebih lanjut. Jangan-jangan Ya. maksudnya adalah sampai gereja ini malah menutupi Injil itu sehingga orang nggak bisa dengar Injil. Maka eh, Injil itu harus diberitakan juga di luar gereja supaya orang di luar sana yang ibaratnya nggak ketemu dengan gereja manapun mereka bisa dengar Injil juga gitu. Tapi Iya. tetap namanya keselamatan hanya di dalam Kristus, gereja yang harus bertanggung jawab memberitakannya. Nah, untuk apakah Paus Fransiskus tidak meyakini keselamatan di dalam Kristus, nah itu yang nanti saya coba cari tahu, Pak. Ya. Nanti saya Kalau kirim, Pak. memang, ya boleh, Pak. Nah, Ya. ya. Nah, untuk yang tentang LGBT itu sendiri, memang cukup bahasanya Paus Fransiskus kadang-kadang agak-agak apa ya, ada permainan kata yang bisa membuat orang bingung. Apalagi memang ini isu-isu yang apa namanya ya, isu yang bisa menyinggung kalangan tertentu, termasuk yang tadi sudah Bapak bilang ya tentang pernyataan tersebut, apakah jangan-jangan karena dia lagi berkunjung ke negara-negara tertentu yang sensitif, jadinya dia main aman begitu, ya bisa juga, tapi kita belum tahu ya. Jadi bisa juga ya ibaratnya supaya dia diterima, nggak kemudian tiba-tiba dibom, ya dia ngomong hal seperti itu. Jadi ya dia aman, orang lain juga nggak marah. Jadi bayangkan kalau dia datang dan bilang keselamatannya dari Kristus, terus dia ngomong ke eh, pemuka yang lain kan pasti nggak akan diterima. Nah, jadi memang dia juga hati-hati, meskipun kadang-kadang hati-hati di sini mesti diwaspadai juga, jangan sampai malah melunturkan imannya dia. Nah, tentang LGBT sendiri memang dia juga ada pernyataan yang cukup kontroversial. Dia bilang kalau dalam bahasa Inggris ya, homoseksual is sin but not a crime.
homoseksualitas itu dosa, tapi bukan kejahatan. Hmm. Nah, jadi ini kan satu pernyataan yang cukup apa ya, bisa diterima. Dalam artian, iya sih, homoseksualitas itu dosa. Tapi kalau dijalankan dengan kesetiaan, kehormatan, itu nggak ada yang tersakiti kok, nggak ada yang terluka, ibaratnya eh, yang penting setia gitu, yang penting saling mengasihi. Jadi itu bukan kejahatan. Nah, ini sebenarnya kan eh, kadang-kadang kata-kata itu jadinya membuat dia tidak ditolak oleh orang-orang kaum LGBT. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen yang memahami firman Tuhan juga tetap melihat ya dosa, kejahatan ya kejahatan. Ya, dosa juga kejahatan. Kalau kita meyakini kejahatan itu bukan hanya di mata manusia, tetapi di mata Allah, maka ya homoseksualitas itu dosa dan juga kejahatan. Itu di mata Allah. Jadi kita perlu lihatnya bukan sekedar selama orang lain tidak terganggu, nggak apa-apa. Selama orang lain tidak tersakiti, nggak apa-apa. Nah, kalau kita fokus hanya kepada orang lain atau sesama, pasti itu kebenarannya akan jadi relatif atau subjektif. Jadi ibaratnya kan, nah ini memang sebenarnya di dalam tokoh-tokoh psikologi juga bilang begitu. Selama yang kita lakukan tidak mengganggu orang lain, itu bukan dosa. Misalnya, kita main game berlebihan, kita nonton drakor berlebihan. Ada yang terganggu nggak oleh kita? Ada yang tersakiti nggak oleh kita? Kan enggak. Ya udah nggak apa-apa, lakukan saja. Nah jadi itu, maksudnya kadang-kadang kayak gitu tuh. Itu dosa, tapi bukan kejahatan. Itu bukan crime. Jadi nggak usah dihakimi, nggak perlu ditangkap. Nah, tapi memang perhatiannya gini, kalau kita berdosa, kita manusia berdosa juga tidak lebih baik dari orang lain. Jadi kita sama-sama punya dosa. Kita sama-sama bisa. Sehingga ketika kita lihat, Suaranya putus-putus ya? oh ya, oh Eh ya, kayaknya habis baterai ya. Nah, ini baru kenceng. Ah, ya. Ya, Oke, dari awal tadi kecil. yang mana Pak? Ini Ya, sekarang sekarang besar. suaranya keras. Tadi Oke, kecil, Pak. ya tentang itu ya, yang tentang agama, yang tentang keselamatan itu tadi sudah jelas ya. Itu keselamatan hanya di dalam Kristus. Nah, kalau untuk yang apa namanya homoseksualitas tadi yang sempat disinggung oleh Ibu Endang, Paus Fransiskus memang sempat mengatakan, eh sebentar ya, sempat mengatakan bahwa homoseksual itu adalah sebuah dosa tapi bukan sebuah kejahatan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu homosexual is a sin but not a crime. Nah, kalau kita meyakini bahwa kejahatan itu bukan hanya ke manusia saja tapi juga di hadapan Allah, maka homoseksual itu sin, dosa, dan juga crime, kejahatan. Nah, kenapa ada pemisahan seperti ini? Karena di tokoh-tokoh psikologi juga begitu ngomongnya. Selama yang kita lakukan tidak mengganggu, itu nggak dosa. Misalnya, kita main HP sampai malam, sampai pagi. Ada yang terganggu nggak? Ada yang terluka nggak? Kan enggak. Jadi nggak apa-apa lakukan itu. Nah, cara berpikir inilah yang kemungkinan besar dimiliki oleh Paus Fransiskus ketika ngomong tadi. Homosexual is a sin but not a crime. Homoseksualitas itu sebuah dosa tapi bukan sebuah kejahatan. Padahal kalau kita pakai standarnya Allah, maka homoseksual itu adalah dosa dan sekaligus kejahatan di mata Allah. Nah, tapi waktu kita ngomong ini, kita perlu tetap melihat bahwa kita pun manusia berdosa. Setiap kita berdosa, sehingga kita tidak boleh merasa lebih tinggi dan lebih baik daripada orang-orang homoseksual ini. Nah, jadi kita tidak mengajak mereka bertobat dalam artian
kita merasa lebih tinggi dan lebih baik dari mereka. Kita sama-sama berdosa. Kita sama-sama membutuhkan belas kasihan Allah. Sehingga ketika kita mengajak orang-orang homoseksual ini untuk bertobat, itu bukan sebuah posisi di mana kita lebih benar dari mereka. Melainkan, yuk kita sama-sama bertobat. Kita sama-sama belajar mengikuti kehendak Allah daripada mengikuti kehendak dunia. Jadi semangatnya seperti itu ya, bahwa kita sama-sama manusia berdosa yang membutuhkan belas kasihan Allah, sehingga tidak ada dosa yang lebih besar ataupun lebih ringan, melainkan sama-sama semuanya adalah kejahatan di mata Tuhan, sehingga kita sama-sama membutuhkan pertobatan dan harus bertobat. Jadi tentang homoseksual itu kita tidak perlu apa namanya, kalau dari Paus Fransiskus kan seolah-olah memisahkan ya, itu dosa tapi nggak apa-apa untuk dilakukan. Nggak begitu. Tetap itu satu kejahatan di mata Tuhan yang harus ditinggalkan. Seperti dosa-dosa yang lain. Percabulan kah itu, kesombongan kah itu, korupsi kah itu, keserakahan, kebencian. Nah itu juga harus ditinggalkan. Sama halnya dengan homoseksualitas. Ya demikian jawaban saya buat pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, benar sekali Pak, karena juga beliau akhirnya mengeluarkan statement, siapakah saya ini kok untuk menghakimi mereka begitu. Jadi akhirnya ya Pak, jadi kayak seperti mengambang begitu. Apa ini nanti mungkin pertemuan berikutnya Pak, nanti saya akan tanya tentang kalau pihak Katolik ini kan selalu membanggakan dirinya, aku kan satu. Nah, kalian kan banyak gitu. 35.000, 50.000 gitu. Jadi seolah-olah mereka lebih pride dibanding kita itu. Tanda kutip ya. Tapi pertemuan berikutnya Pak, karena mungkin masalah waktu gitu. Demikian Pak Abraham, terima kasih. Sama-sama Pak Teguh, terima kasih. Rekan-rekan ada yang masih ingin bertanya? Jika tidak, akan diakhiri dengan doa. Dipersilakan kepada penginjil Abraham untuk berdoa. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami berterima kasih untuk malam ini kami bisa berkumpul secara virtual. Betapa firman-Mu begitu indah, begitu mulia, dan begitu kaya. Waktu yang sedikit ini tidak mampu untuk mewadahi kami untuk belajar firman-Mu. Terima kasih untuk keindahan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Anugerahkan hati yang rindu untuk terus membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan apa yang kami dapat di dalam pertemuan malam ini, mampukan kami untuk merenungkannya, mampukan kami juga untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ini, mungkin juga kami akan beristirahat, dan mohon Tuhan berkati istirahat malam kami, agar kami dipulihkan tubuh jasmani dan juga rohaninya, sehingga esok hari kami bisa kembali melakukan aktivitas yang berkenan di mata Tuhan. Menyerahkan untuk sahabat-sahabat terkasih kami yang sedang kurang sehat, untuk Ibu Sundari yang sedang sakit, yang mengalami pembengkakan di gusi, mohon Tuhan yang berkenan memberikan pemulihan dan kesembuhan, agar kembali bisa beraktivitas, bekerja, dan melayani. Berdoa juga untuk Pak Musa yang sedang kurang sehat juga, kiranya Tuhan juga berikan pemulihan, berkati istirahatnya, dan Tuhan juga yang kembali segarkan dia untuk besok dan hari-hari berikutnya. Pak Musa bisa kembali bekerja dan melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau mungkin ada juga rekan-rekan kami yang lain yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik secara fisik, Engkaulah Allah yang juga peduli dengan hal-hal jasmaniah kami. Mohon Tuhan juga yang pulihkan dan sembuhkan kami,
Dan kiranya kami ketika mengalami kesembuhan, kami bisa melayani Tuhan kembali. Walaupun kami masih diizinkan sakit, tolong kami juga tetap menyadari bahwa Tuhan tetap sayang kepada kami, sehingga kami masih bisa tetap bersuka cita dan berdamai di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Engkau yang pertemukan kami kembali di waktu-waktu berikutnya, di dalam pertemuan Zoom yang berikutnya. Sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya penyertaan Allah Tritunggal terus-menerus menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya kita minggu depan ya, hari